Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat bunga mawar dari bengkoang seperti ini, sekaligus dengan pewarnaannya ya. Nah, sebelumnya bengkoangnya akan kita kupas dulu. Kita kupas sampai bersih. Seperti ini. Kalau sudah bersih, kita akan mulai membuat kelopak per kelopak. Untuk memegang pisaunya terserah ya, gimana senyamannya aja. Kita buat bentuk setengah lingkaran seperti ini. Dan pastikan pisau dalam keadaan tajam ya teman, supaya gampang untuk membuat daging bengkoangnya seperti ini. Nah, ini kelopak berikutnya di sebelahnya. Caranya sama. Kita membuat setengah lingkaran lagi dan membuang bagian daging dalamnya. Begini terus sampai selesai. Untuk kelopak pertama ini bisa menjadi 4 atau 5 bahkan sampai 6 kelopak ya kalau bengkoangnya besar. Dan ini kelopak terakhir. Kita ambil dari jarak kelopak sebelahnya ke kelopak yang satunya lagi. Nah, kita ambil agak dalam ya. Untuk membuat kelopak yang berikutnya yang di dalam itu kita harus membuang sudut-sudut runcing yang ini sampai kita buang sampai habis, sampai ke ujung. Kita buang terus. Baru kita ambil dari pertengahan kelopak terakhir ke kelopak berikutnya. Nah, seperti ini. Dan caranya tetap sama. Kita buang dalamnya. Kita harus tetap hati-hati ya teman, karena bengkoang ini teksturnya renyah, jadi gampang sekali untuk patah atau bahkan compel. Jadi pastikan kita harus hati-hati.
Nah, ini kelopak terakhir untuk di tingkat kedua. Untuk masuk ke kelopak tingkat yang ketiga, kita buang lagi yang sudut-sudutnya ini. Pokoknya semua yang berbentuk runcing ini kita buang agar dia berbentuk bulat. Nah, ini juga kita buang, kita bentuk bulat. Tujuannya supaya menjadikan kelopak itu memberi kesan kuncup. Kita buang, nggak usah ragu-ragu ya. Kita buang, terus kita bentuk menjadi bulat. Pokoknya serapi mungkin. Kalau masih belum rapi, terus kita rapikan. Baru kita bikin kelopaknya sama di antara tengah-tengah ya. Dari pertengahan kelopak yang satu ke pertengahan kelopak yang ada di sebelahnya. Nah, seperti ini. Jadi ini memberi kesan akan apa namanya? Kelopaknya itu tidak terlalu mekar, agak kuncup. Lanjut, kita bikin kelopak berikutnya. Dan tetap hati-hati ya, karena bengkoang ini renyah, dia tertekan sedikit aja bisa patah. Saya super hati-hati sekali karena takut patah atau compel. Ini harus hati-hati sekali supaya kelopaknya tetap rapi. Dan kita buangin yang masih berbentuk-bentuk sudut atau berbentuk runcing, kita jadikan bulat lagi seperti ini. Lagi ya, kita buat bulat lagi. Karena semakin ke atas, kelopak itu akan semakin terlihat kuncup. Jadi benar-benar kita bulatkan. Jadi yang runcing-runcingnya kita buang.
seperti ini. Dan kita ambil agak ke dalam ya. Tuh, untuk memberi kesan kelopaknya itu kuncup. Dan jangan lupa tetap kita bikin bulat atasnya. Siap untuk membuat kelopak berikutnya. Ini lebih ke dalam lagi. Tuh, lebih ke dalam. Jadi agak tebal kita ambil ya. Kembali kita bulatkan. Ini kelopak-kelopak terakhir itu harus benar-benar kita bikin bulat supaya kelopaknya itu menjadi bulat dan berbentuk seperti kuncup. Posisi pisaunya harus mereng. Saat membuang bengkoang yang di dalamnya. Ini harus super hati-hati ya teman, soalnya karena pisaunya ini tajam, benar-benar harus hati-hati, kalau tidak nanti bisa melukai kelopak yang sudah kita bikin. Kita bikin berbentuk bulat, tetap setengah bulatan ya. Untuk mengambil yang dalamnya ini pastikan pisaunya mereng supaya terpotong sempurna. Oke, ini sudah hampir jadi.
Masih bisa untuk bikin kelopak terakhir ya. Tuh, jadi semakin ke atas semakin dia terlihat kuncup. Untuk yang terakhir ini kita buat bulatan ya. Harus hati-hati sekali menggunakan pisaunya. Nah, sudah jadi. Akhirnya seperti ini bunga mawarnya. Dan berikutnya kita masukkan ke dalam air untuk direndam. Ini penting sekali ya, supaya bengkuangnya tetap segar. Terus lanjut kita akan masuk ke pewarnaan ya. Di sini saya pakai merah rose, warna merah rose. Kita masukkan sekitar 2 tetes pewarna. Terus kita kasih air supaya dia agak sedikit cair. Kalau tidak dikasih air nanti warnanya terlalu pekat dan kurang natural ya. Jadi harus kita campur air agak beberapa tetes. Dan ini saya pewarnaannya menggunakan kuas. Oke, kita ambil bengkuangnya. Dan untuk memulainya kita mulai dari tengah. Nah, seperti ini. Kita mulai dulu dari tengah supaya di tengah-tengah warnanya itu pekat. Nah, tengah-tengah. Baru kalau sudah tidak terlalu pekat, kita oleskan ke pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Jadi yang di pinggir-pinggirnya itu warna pinknya itu pink muda. Sementara di tengah-tengahnya pink tua. Jadi setiap kita mengambil pewarna dengan kuas itu langsung diteteskan di tengah. Baru setelah tidak mengalir lagi, sudah tidak menetes pewarnanya, baru kita oleskan ke pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini. Jadi warnanya tidak terlalu pekat ya. Warna pinknya itu cantik di pinggir-pinggirnya. Dan warnanya itu menjadi natural. Seperti ini jadinya. Nah, cantik kan?